merasa hancur, merasa batin sudah remuk redam. Kalau ada istilah hidup segan mati tak mau itu masih mending. Ini sudah hidup menderita, kepengen mati tapi nggak mati-mati. Ya, itulah masa itu. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam video saya kali ini. Kali ini saya akan mencoba menerangkan apa itu Dark Night of the Soul atau masa keruntuhan batin. Sebenarnya masa-masa ini ya, itu ada hubungannya dengan apa itu shadow self. Dalam video saya sebelumnya saya sudah membahas apa itu shadow self. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, jadi masa-masa Dark Night of the Soul ini atau keruntuhan batin ini akan dilalui setiap jiwa yang terlahir di dunia ini tanpa terkecuali. Karena jiwa yang terlahir di dunia ini pada awalnya itu pasti sedang tertidur, jiwanya tidak terbangun. Jadi masa-masa Dark Night of the Soul ini bertujuan untuk kita mengalami proses awaken atau kebangkitan spiritual. Jadi masa-masa ini tuh tidak tebang pilih. Seberapa tinggi tingkatan spiritual Anda, seberapa baik Anda, seberapa jahat Anda, masa ini akan datang. Tak terkecuali pada Yesus Kristus. Yesus Kristus mempunyai tingkatan ketuhanan dalam dirinya yang sangat tinggi. Dia mengalami hal yang sama, yaitu saat dia di atas kayu salib. Eli lama sabatani, jiwaku hancur ditelan dunia. Kamu biarkan aku sengsara sendiri. Ya itulah, memang benar-benar sendiri. Memang itu bukan cuma hiasan, itu memang Yesus ditinggalkan sendiri oleh Sang Ilahi. Seperti halnya kita, ada masanya kita akan benar-benar ditinggalkan untuk seberapa saat supaya kita terbangun dari tidurnya. Ciri-cirinya apa? Kejatuhan batin itu saat kita merasa dalam suatu peristiwa itu menyebabkan kita sedih yang teramat sedih, tidak pernah kesedihan seperti ini, merasa hancur, merasa batin sudah remuk redam. Kalau ada istilah hidup segan mati tak mau itu masih mending. Ini sudah hidup menderita, kepengen mati tapi nggak mati-mati. Ya, itulah masa itu. Jadi perasaan ditinggalkan, perasaan tidak berdaya, perasaan putus asa. Mungkin ribuan doa kita panjatkan, tapi tidak didengar. Ribuan ratapan, tidak ada yang peduli. Bahkan Tuhan pun tidak mempedulikan kamu. Peristiwa apa sih yang bisa menyebabkan kejatuhan batin itu? Yang paling banyak karena kehilangan orang yang sangat dicintai.
Karena mencintai seseorang melebihi diri sendiri adalah bentuk keterikatan dunia. Kehilangan misalkan pasangan, orang tua, anak, dan sebagainya. Jadi semua itu memang sudah jalan ketuhanan, jalan spiritual yang harus kita lalui. Ya, ada juga yang kehilangan harta yang selama ini mungkin seumur hidupnya ditabungnya, terus kehilangan jabatan yang mulai muda dibina mulai dari bawah sampai atas. Ya, terus terbongkarnya aib, kemaluan seseorang gak kuat menahan egonya dia, tidak mau mengakui kesalahan, berusaha ditutupi, menghindar ini. Saya tanya, banyak kan kalau kita sepintas kita lihat, hampir setiap orang kan ngalamin itu, masa kejatuhan batin itu. Karena masa-masa kejatuhan batin memang akan dialami setiap manusia yang terlahir di dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya kita mendapatkan itu semua apa? Apakah untuk membuat kita menderita? Jawabannya adalah tidak. Itu adalah tujuan Tuhan untuk membangunkan kita. Selama ini kita kan tertidur, bermimpi-mimpi tentang segala sesuatu, keindahan yang semu, kesenangan semu, harapan yang semu, tentang ego yang segede, tentang ego yang sebesar-besarnya kita pertahankan, harga diri yang kita unggul-unggulkan, kesombongan, ya kan? Emosi yang kita lebih-lebihkan, yang tak terkontrol. Dalam sisi ketuhanan juga sama. Sisi ketuhanan selama ini kita pikir itu ada yang paling benar, orang lain salah, kita merasa paling benar. Tapi ditinggalkan kan sama Tuhan kita, ya kan? Tapi sebetulnya itu cuma ditinggal sesaat supaya kamu tahu. Karena kalau kita menghakimi apapun itu tidak dibenarkan, itu namanya tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu adalah sudah kehendak Tuhan, gitu loh. Yang kita persiapkan cuma batin kita. Jadi kehilangan apapun, ya kan, perpisahan apapun sudah kehendak Tuhan. Cuma batin kita harus siap. Itu hanya semua adalah pembelajaran bagi perjalanan jiwa kita. Akhirnya apa? Kalau kita ditinggalkan, akhirnya siapa yang buat kita berdiri? Siapa yang buat kita bangkit? Makanya itu namanya fase awaken, kebangkitan spiritual. Kalau kita sudah benar-benar namanya mengalami kebangkitan spiritual, kita akan memandang dunia itu indah. Apa yang keindahan selama ini kita lihat itu adalah ternyata semu. Tapi keindahan setelah kita terbangun secara jiwa akan indah. Karena kita memiliki open mind, penerimaan. Kita melihat segalanya itu jadi kebaikan. Kita tidak lagi menghakimi,
tidak merasa diri paling benar, ya kan? Tidak merasa sesuatu yang terjadi itu adalah hukuman, penderitaan, tidak. Jadi yang ada itu adalah kita akan menjadi damai, ya. Setiap hari kita akan bahagia kalau kita sudah tahu apa itu namanya ikhlas. Ujung-ujungnya itu pasti di sana. Agama apapun juga nanti ujung-ujungnya berketuhanan, mengarah ke jati diri. Jadi setiap manusia itu punya roh ketuhanan, roh kudus, kalau dia bilang roh pembimbing. Cuma kita selama ini mengabaikannya. Yang kita unggul-unggulkan adalah ego, pemikiran kita tentang kebenaran. Kita ini selama ini benar, apa yang kita yakini benar. Apa yang dikatakan orang lain benar, kita telan mentah-mentah. Karena kalau kita memiliki kesadaran yang murni, maka yang namanya benar salah itu akan runtuh. Karena yang namanya benar salah adalah suatu keseimbangan saja. Keseimbangan di alam semesta ini. Seperti hanya siang dan malam. Keseimbangan seperti bumi yang berputar pada jalurnya. Kita lihat kan alam semesta itu gimana? Begitu luas, begitu kompleks. Tapi manusia berpikir secara sempit, ya. Kita itu adalah bagian dari alam semesta, ya. Jadi apapun yang kita lakukan yang bertentangan dengan alam semesta, ya, kehendak alam semesta itu akan menjauhkan kita dari energi ketuhanan itu. Kalau saya mungkin sharing masalah ini, ya kan, bukannya saya tidak mengalami, semua itu sudah saya alami, ya. Apakah saya menderita? Jelas tidak. Ngapain menderita? Hidupku damai. Tiap hari malah ada orang yang berusaha menarik kita ke sisi negatif, ya kita ketawain aja kan. Oh berarti mungkin pemahamu sampai di sana, ya udah itu perjalananmu, itu masalah waktu saja. Cepat atau lambat orang itu pasti mengarahnya ke sana, supaya kita apa? Dimurnikan jiwa kita, supaya kita nanti layak untuk kembali ke sang pemilik kita, ke diri kita yang lebih besar, yaitu Tuhan itu, ya kan? Kalau kita menyadari, ya kan, seumpamanya kita hobinya, misalkan saya hobi naik gunung, tidak mungkin saya misalkan berteman dekat sama orang yang tidak hobi naik gunung. Yang ada apa? Akhirnya malah saya ditarik, diajak berdebat setiap hari. Ngapain kamu naik gunung capek-capek? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu gitu, ya kan? Begitu juga kalau misalnya saya nggak suka minum, saya berteman sama orang yang suka minum. Mungkin kalau kesadaran jiwa saya yang masih rendah, akhirnya saya masih menghakimi dia. Apa gunanya kamu minum, merugikan diri sendiri, menghakimi A, B, C, D, kan tidak perlu gitu loh. Itu sudah perjalanan dia sendiri yang harus mengajarkan dia sendiri. Kalau kamu nggak mau kerjakan ya nggak apa-apa, hiduplah kamu jadi peminum seumur hidup, ya kan? Ya itu aja. Hidup itu pilihan gitu loh. Mau milih jalan manapun terserah kamu. Kamu tuh free will. Kamu kalau nyaman dengan hidupmu sekarang ya nggak apa-apa gitu loh. Dalam hal ini saya cuma sharing, namanya perjalanan jiwa, soul journey. Kalau orang nggak mau bangun tidak apa-apa, ya kan? Sibuk dengan kesana kemari, ya kan? Misalkan ada orang yang inginnya ke luar negeri, ya nggak apa-apa itu hanya. Tapi sudah di luar negeri pengen pulang lagi kan? Itu pilihan. Ada yang mau menetap di luar negeri ya nggak apa-apa. Kalau saya sih nggak sampai mikir sesuatu yang merepoti diri sendiri gitu aja lah. Apalagi menghabiskan banyak uang, bagi saya sih nggak worth
it lah gitu lah, seperti itu. Dengan mungkin level keuanganku gitu. Jadi bagi aku nggak worth it lah. Di Indonesia aja nggak kurang-kurang. Nah itu kan masing-masing ya gitu loh. Jadi hal-hal seperti itulah ya. Bukannya saya sok gini, tidak, saya juga ada kemelekatan juga, tapi ya kemelekatan misalkan kepada rokok gitu, tapi ya mungkin perjalanan jiwa lah. Nah, jadi bukannya terus saya sok suci, sok enggak lah, itu PR dari diri saya. Dan juga yang terpenting itu bukannya antara hitam atau putih. Yang terpenting itu adalah kesadaran apa yang kita lakukan, kita siap menerima konsekuensinya, dan sudah memikirkan apa konsekuensinya. Karena konsekuensinya kita pun yang menanggung, konsekuensinya kita pun yang menjalani gitu loh. Jadi kalau ada orang misalkan menjalani sesuatu yang menurut orang lain keliru gitu loh, terus orang itu mengalami masa kegelapan jiwanya ya kan, akhirnya orang itu misalkan mengeluh, pengen mati, pengen gini ya kan, itu kan berarti kan dia tidak siap atas konsekuensi yang diperbuatnya ya. Di dunia itu tidak ada benar salah, yang penting kamu siap menerima konsekuensinya, ya nggak apa-apa, jalani, itu aja. Nah, hidup itu free will. Kamu mau jadi pengusaha bisa kan gitu kan, kamu jadi karyawan bisa, baik mana jadi pengusaha sama jadi karyawan ya sama saja ya, tergantung yang jalani kan gitu ya. Kamu mau single ya boleh aja, seperti pastor, biarawan, bante, single, masa dia nggak baik? Ya baik. Dia nggak bahagia ya bahagia gitu loh. Begitu juga dengan orang memutuskan untuk menikah, sama aja, orang itu sebetulnya sama aja, cuma kita itu gimana kita itu membawa dirinya dengan sebaik-baiknya apa posisi kita saat ini gitu loh. Jadi apapun posisimu saat ini, bawalah jiwamu, bawalah untuk selalu bertumbuh jadi lebih baik, itu aja. Kalau kita nggak mau bertumbuh, namanya kita itu apa? Tidak akan berkembang, tidak mau berkembang, namanya hidupnya kan stuck. Jadi stuck itu gimana? Hidupnya tetap flat, tidak ada perkembangan, nggak tahu dalam hal apapun, dalam hal perasaan, kebijaksanaan, ekonomi, jiwa, batin, cinta, dan sebagainya. Jadi kalau ada dua pilihan, pilihlah salah satu, jalani, gitu aja. Jangan kamu diam saja. Ibarat orang naik gunung, mau ke kiri apa ke kanan? Ke kiri kalau nyasar gimana? Kalau ke kanan jatuh jurang gimana? Ya nggak maju-maju. Pilihlah salah satu. Kalau jatuh ya resiko mati, gitu aja. Kalau nyasar juga resiko mati, kan sama aja aslinya. Ujung-ujungnya sama, ujung-ujungnya mati. Pilih saja dengan pilihan kita, ke kiri atau ke kanan. Itu aja. Ujungnya tetap sama kan, akhirnya kan. Orang itu ya akhirnya juga mati kan. Loh, ngapain? Cuma posisi saat kita meninggal itu gimana gitu loh. Batin kita, jiwa kita sudah murni atau belum? Sudah menyerupai sang ilahi atau belum? Kalau tidak sevibrasi ya nggak mungkin kita kembali ke sang ilahi. Ya seperti tadi, tidak mungkin orang peminum nggak suka minum berteman baik sama orang yang peminum, itu tidak mungkin. Oke, semoga bermanfaat. Jadi diterima monggo, nggak diterima ya monggo, gitu aja ya. Salam damai.